Halo semuanya, kami dari kelompok 10 kelas E, Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Fayula Panamuan dengan NIM B1011251228. Perkenalkan, nama saya Dika Pratama dengan NIM B1011251230. Saya Devil Jenaro Kosmetika dengan NIM 1011251234. Saya Zakira Kesetio Yusri, NIM B1011251233. Jadi di sini kami akan membahas teori permintaan dengan contoh nyata yang berjudul makanan cepat saji. Pertama-tama, apa sih hukum permintaan itu? Jadi, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Hubungan ini disebut berbanding terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Jadi intinya, makin mahal harga makanan cepat saji, makin sedikit orang yang beli. Jualan kamu masih ada nggak? Nasi ini tinggal ayam geprek. Mau nggak? 20.000. Oh, Porsi jumbo. mau. Dulu Jak. Santai dulu. Edip, benar ini jualanmu cepat laku. Ya Jak, akhir-akhir ini permintaan penjualan makanan cepat sajiku selama seminggu ini meningkat. Di hari Senin tuh Jak, terjual sebanyak 100 porsi Jak. Di hari Selasa itu meningkat, naik ke 140 porsi. Di hari Rabu meningkat lagi, jadi 155 porsi Jak. Jadi itu setiap hari itu meningkat. Di hari Kamis meningkat lagi, jadi 170. Di hari Jumat tuh 210 Jak. Tapi puncaknya itu di hari Sabtu 270 porsi Jak. Tapi di hari Minggu tuh menurun sedikit, sekitar 240 porsi Jak. Faktor itu ada 5 Jak. Yang pertama tuh Jak, pendapatan konsumen. Saat orang habis gajian tuh biasanya itu beli lebih banyak. Faktor kedua tuh Jak, selera. Kalau lagi ada tren makanan cepat saji itu biasanya permintaannya naik gak. Nah kalau yang faktor ketiga tuh Jak, jumlah penduduk. Makin banyak orang di sekitaran tempat jualan nih, makin besar permintaannya. Faktor keempat tuh Jak, harga barang lain. Kadang tuh ada makanan yang lebih mahal tuh, orang tuh lebih milih makanan cepat saji Jak. Nah itu faktor keempat itu. Dan yang terakhir tuh Jak, waktu dan kebiasaan. Contohnya itu seperti akhir pekan. Nah orang tuh banyak lebih jajan Jak. Bener banget, Dip. Faktor-faktor yang kamu jelasin tadi itu jika di dalam grafik kurva permintaan itu bisa bergeser ke kanan naik atau ke kiri turun. Nah itulah intinya Jak. Ya udah, kalau gitu saya pulang dulu ya. Makasih. Ya makasih juga. Ketiga. Ya. Jadi teman-teman, sesuai dialog yang tadi, sekarang kita akan melihat grafik permintaan makanan cepat saji dalam waktu seminggu terakhir. Jadi di grafik ini terlihat jelas bagaimana permintaan meningkat dari awal minggu hingga akhir minggu. Hari Senin jumlah pembelian 110 porsi, Selasa naik menjadi 130 porsi, Rabu naik menjadi 155 porsi, dan Kamis menjadi 170 porsi. Jumat melonjak ke 210 porsi, Sabtu mencapai puncak yaitu 260 porsi, lalu Minggu sedikit turun ke 240 porsi. Pola ini menunjukkan bahwa permintaan cenderung naik menjelang akhir pekan, terutama di hari Sabtu. Penurunan di hari Minggu tidak terlalu signifikan, tetap lebih tinggi dibanding awal minggu. Artinya, selain harga, faktor dan waktu kebiasaan konsumen juga mempengaruhi permintaan. Kurva ini jelas miring ke atas sepanjang minggu, lalu sedikit turun di hari Minggu, sesuai dengan perilaku konsumen yang lebih banyak membeli di akhir pekan. Jadi kesimpulannya, hukum permintaan menyatakan bahwa harga dan jumlah barang yang diminta punya hubungan berbanding terbalik. Tapi kita lihat, faktor lain seperti selera, pendapatan, dan waktu juga sangat berpengaruh. Grafik tadi jadi bukti nyata bahwa permintaan makanan cepat saji naik pesat menjelang akhir pekan. Oke, jadi inilah penjelasan tentang kasus nyata teori permintaan dengan contoh kasus makanan cepat saji dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.